Firman Tuhan berkata, aman dalam lindungan Tuhan orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Kenapa ayat 1 dimulai dengan ini dulu? Ini syarat untuk saudara mengalami yang di bawah-bawahnya. Firman Tuhan itu selalu syarat dulu, baru bisa menikmati janji. Hari ini aku memperhadapkan kepadamu, ada dua, ada kutuk, ada berkat. Silakan engkau pilih, kata firman Tuhan. Selalu ada syarat baru janji. Di sini dikatakan ayat ini berlaku, syaratnya yang pertama, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya dikatakan orang yang berada di dalam the secret place of God, tempat rahasianya Tuhan. Saya pengen mengajak kita semua, mari kita berpikir. Saya sampai merenungkan ayat ini, saudara. Orang yang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Wow, nggak orang itu? Kita aja di rumah punya tempat rahasia, cuma kita yang tahu. Ya, ada orang bilang, Bu, itu rumahnya, Bu, ada ruangan rahasia loh. Ruangan rahasianya itu tersembunyi, namanya juga ruangan rahasia, ndak mungkin ketahuan orang. Nanti kalau ibu masuk, itu kan ada kaca besar itu, Bu, di tembok itu. Di belakang kaca itu ada pintu. Nah, pintu itu menuju ke bawah di terowongan, itu tempat rahasia. Jadi kalau sewaktu-waktu terjadi apa-apa, keluarga itu masuk ke dalam tempat rahasia itu. Ya, saya pernah pergi ke satu apartemen teman saya di Singapura. Ya, saya bilang, Pak, ini ada pintu kecil, apa nih, Pak? Oh, itu tempat rahasia, Bu. Untuk apa? Kalau ada gempa, kita masuk ke situ. Itu dibuat anti gempa. Ya, saya bilang kalau terjadi likuifasi roboh nggak, Pak? Oh, kalau itu roboh, Bu. Ya, tempat rahasia itu orang bicara tentang sesuatu yang aman, yang tidak diketahui semua orang. Ayat ini berlaku bagi orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Wow. Saya mau tanya, kita ini ada di tempat rahasianya Tuhan apa enggak? Mari kita jujur jawab kepada diri sendiri sebelum engkau mengimani ayat ini. Orang Kristen itu banyak sekarang tanpa pemahaman yang benar. Ya, makanya saya berdoa supaya semua hamba Tuhan, pendeta itu mengkhotbahkan yang benar, supaya jemaat itu nggak cuma amin 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 amin, tapi tidak mengerti kebenaran yang hakiki. Ayat ini berkata orang yang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan akan mengalami semua janji itu. Saya mencoba merenungkan ayat ini berhari-hari. Tuhan, siapa orang yang berada di tempat rahasiamu itu? Saya juga mau menjadi orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Lalu Roh Kudus mulai memberikan saya hikmat dan pengertian. Orang yang berada di dalam tempat rahasianya Tuhan adalah mereka yang sedang berjalan menggenapi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Amin. Saudara, percayakah bahwa Tuhan itu dalam hidup kita punya rencana dan kehendak? Anak saya bilang sama saya, Mam, guru itu nggak tahu ya apa sama saya itu, dia sentimen kali karena saya sendiri yang Kristen di satu kelas. Anak saya masuk sekolah negeri. Saya udah kerjain semua tugas, udah ini, Mam, tetap nilaiku tuh dikasih temenku yang tidak bikin tugas yang ini nilainya lebih tinggi dari aku. Saya bilang sama anak saya, ndak apa-apa, ndak usah berkecil hati. Itu artinya kamu pikul salib. Nggak apa-apa, Dek, kamu bisa sukses dalam hidup ini bukan waktu kamu mencapai semua cita-citamu, tapi waktu kamu mencapai cita-cita Tuhan atas hidupmu. Amin. Orang tua mulai sekarang jangan pacu anakmu ngomong terus, kejar cita-citamu setinggi langit, tuntut ilmu sampai ke negeri China. Sekarang siapa yang mau berangkat ke China? Ada yang mau berangkat tuntut ilmu ke negeri China?
sudah ditutup semuanya. Saudara, kenapa ini harus terjadi? Ya, China itu hari-hari ini menjadi negara yang kuat. Dia menghutangi bangsa-bangsa, termasuk bangsa-bangsa negara-negara minyak. Utang dari China. China hari-hari ini menjadi negara super yang luar biasa. Mereka sedang punya proyek luar biasa yang tidak masuk akal. Mereka lagi bikin matahari KW. Matahari aja di KW. Ya, benar nggak saudara? Ini mereka kumpulkan semua kekuatan nuklir untuk bikin matahari KW ini yang panasnya 5-6 kali lipat matahari asli. Kenapa? Mereka tidak mau ada malam. Mereka tetap mau kerja, jadi siang terus di sana. Melanggar sampai semua negara berkata kalau itu terjadi human error, ini kan kekuatan nuklir yang besar. Dan kalau dia bisa sampai menerbitkan matahari palsu itu akan mempengaruhi semua sistem yang ada di alam semesta. Ya, ada atmosfer yang akan rusak dan lain sebagainya. Tapi namanya mereka negara kaya yang menempati urutan nomor 2 setelah Tuhan. Kenapa? Semua yang ada di dunia ini ciptaan Tuhan, nomor 2 made in China. Jadi mereka memang negara yang luar biasa. Semua mengakui itu. Tapi ketika terjadi begini, siapa sangka dalam waktu sekejap perekonomiannya goyah. Kita ini nggak tahu keadaan zaman, saudara. Ya ini sih nggak ada yang tahu ya nggak ada yang tahu. Tapi memang ini harus terjadi. Saudara tahu sekarang itu negara-negara canggih semua punya senjata, termasuk senjata biokimia, yaitu virus yang memang sengaja. Tapi saya tidak ngomong begitu ya, bahaya. Tapi kan sekarang itu memang ada, ya, dan memang akan terjadi. Di akhir zaman kita akan dengar banyak berita-berita begini-begini, kematian apa segala macam. Karena Alkitab sudah tulis, tidak usah takut berlebihan. Makanya saya selalu kalau khotbah ngomong apa, persiapkan diri untuk menghadapi kematian. Kenapa? Tidak usah tunggu virus. Kalau mau mati ya, mati. Sehebat apapun kita menjaga, kalau sudah waktunya Tuhan panggil kita, tidak ada lagi alasan. Apalagi kalau orang itu hidup tanpa mengenal rencana Tuhan. Tuhan udah nggak punya kepentingan dengan hidupnya, cepet-cepet check out. Haleluya. Ya, siapa yang sangka BCL suami muda ganteng sampai ibu-ibu lain yang pada nangis, padahal bukan suaminya. Ya, mereka menangis, saudara. Suaminya masih hidup. Ada yang konseling sama saya, Bu Debi, iya, istri saya itu loh. Kenapa? Suaminya BCL mati, dia yang menangis, Bu. Padahal saya suaminya masih hidup, tidak pernah ditangisi. Ya, coba ibu kasih tahu ke dia. Saya bilang mungkin bapak kurang kasih uang. Makanya bapak tidak ditangisi. Ya, muda, ganteng, olahraga, jaga kesehatan, nggak makan gorengan kayak kita. Bener nggak? Baru selesai merayakan ulang tahun yang ke-40. Alkitab bilang umur manusia di dunia ini 7. Kalau karena banyak yang tidak. Amin. Jadi nggak usah sombong hari-hari ini. Bapak-bapak ndak usah kebanyakan selingkuh. Tapi hari-hari ini yang banyak konseling, seharian kemarin saya terima konseling orang, puluhan orang kemarin. Dari hari Jumat sampai Sabtu kemarin saya terima konseling itu puluhan orang. Di mobil kalau ada yang telepon, Bu mau konseling boleh? Iya, saya speaker. Konseling pertama, bapak-bapak, Bu Debi, iya doakan saya Bu, kenapa? Istri saya minta cerai. Kenapa Pak? Dia punya laki-laki lain. Suami saya dengar gini, istrinya selingkuh. Ya,
Tutup telepon, telepon lagi. Shalom Bu Debbie, iya Bu, Ibu ada waktu nggak bisa konseling saya dan istri? Bapak-bapak lagi. Kenapa? Istri saya itu Bu sekarang sudah di rumah mamanya. Dia tidak mau lagi tinggal sama saya. Belakangan terakhir saya dengar dia sudah punya laki-laki lain. Suami saya dengar gini, ibu-ibu selingkuh. Sampai kemarin Sabtu ada 15 orang bapak-bapak. Terus suami saya bilang gini, makanya saya, kamu tuh kalau khotbah cuma suruh bapak-bapak yang bertobat. Jadi bapak-bapaknya semua sudah tobat, malah yang kurang ajar istri-istrinya. Ya, jadi sekarang ini saudara ternyata tidak jadi, nggak jadi sebab itu, oh yang selingkuh itu hanya laki-laki, ibu-ibu juga bisa. Jadi saya bicara hari ini dua-dua buat bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena memang benar saya selama ini cuma ngomong buat bapak-bapak terus. Ternyata sekarang ibu-ibu yang diserang iblis. Ya saudara bisa bayangkan. Nah sekarang saya itu bertanya sama Tuhan, Tuhan orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan itu orang yang seperti apa? Saya dapat pemahaman dari Roh Kudus, orang yang sedang berjalan di dalam hidupnya untuk menggenapi rencana Tuhan, sekalipun itu berat. Amin. Kemarin ada ibu-ibu telepon saya, Bu, suami saya kedapatan selingkuh Bu. Memang selama ini saya tidak pernah periksa HP-nya. Tolong saling periksa HP, amin. Ini serius. Kita saling menjaga. Bukan mau kepo. Suami istri itu diri saya itu sudah suami saya, diri suami saya itu sudah tubuh saya. Kami berdua dalam segala hal menjadi satu. HP suami saya dipasangi password, pakai tangan saya bisa buka, pakai tangan dia bisa buka, sidik jari kita berdua. HP saya bisa sidik jari saya, bisa sidik jari suami saya. Jadi sewaktu-waktu kita tuker-tukeran bisa. Ya. Kenapa begitu? Kita saling menjaga. Kemarin saya ketemu ibu-ibu, Bu Debbie, suami saya selama ini memang saya tidak pernah periksa, karena memang kita punya prinsip ya ngapain kepo-kepoan lah. Hari gini jangan, itu bukan urusan kepo. Iblis bersembunyi banyak di HP. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak mana? Bilang amin. Amin juga ibu-ibu. Saudara, lalu dia bilang saya tidak pernah periksa. Jadi dia cerita, pertama kali saya menikah dengan suami saya Bu, berat badan saya 100 kilo. Hah? Jadi suami ibu tetap cinta? Iya, karena dia bilang saya mencintai kamu itu bukan soal fisikmu, tapi saya mencintai kamu dari hati. Jadi 100 kilo tetap menikah. Terus waktu kami menikah Bu, saya hamil anak, jadi berat badan saya bertambah. Karena perempuan itu kalau sudah menikah ya, lalu punya anak, hormonnya kan memang sudah berubah ya. Lewat toko beras aja naik 1 kilo, lewat rumah makan Padang naik 2 kilo, cuma lewat tol loh, cium baunya aja naik, karena memang hormon sudah tidak stabil. Jadi jangan kebanyakan lewat di depan rumah makan Padang. Tapi katanya Bu, virus corona kan penangkalnya rumah makan Padang, karena di situ ada jahe, lengkuas, kunyit dan lain sebagainya untuk menangkal virus. Banyak-banyaklah makan Padang, daripada stres di rumah ketakutan, pergi borong super mie ya, untuk makan 1 bulan. Virus sudah lewat, saudara masuk rumah sakit asam lambung, malah matinya karena asam lambung. Jangan konyol. Lalu saudara dia bilang, nah saya menikah dengan suami saya, berat badan saya jadi 120 Bu sejak punya anak. Lalu saya itu hidup seperti biasa, tidak pernah curiga dan memang gak pernah periksa HP suami karena dipasangi password.
dia juga tidak pernah periksa HP saya. Satu kali anak saya yang sudah ABG itu berkata, Mama tahu HP-nya Papa passwordnya berapa? Anaknya ini. Terus mamanya bilang nggak tahu. Emang kenapa? Anaknya bilang, Mama sekali-kali bukalah. Saya yakin anak itu ngomong gitu karena dia sudah tahu. Anak zaman sekarang pinter. Nomor HP saudara bisa dibuka di handphone, bisa dibuka di laptop. Jadi tidak usah banyak menyembunyikan sesuatu. Sekarang zaman sudah canggih. Hello bapak-bapak, karena ini saya lagi membahas kasusnya bapak-bapak. Ya. Lalu saudara, anaknya bilang, Mah, kalau ada waktu sesekali buka, aku kasih ya password HP-nya Papa. Loh, anaknya tahu. Dikasih. Ini ya, Mah. Mamanya jadi penasaran kan. Loh, kok tiba-tiba anak saya ngomong begitu? Satu kali suaminya lagi tidur, dia bilang gini, tapi memang benar Bu Devi, yang ibu khotbahkan itu benar. Ciri-ciri pria selingkuh, 1 HP di password, 2 ke kamar mandi bawa HP. Nah, yang merasa bertobat, ke toilet bawa HP Bu, kemanapun HP itu tidak pernah lepas, tidur ditaruh di bawah bantal, pas di kepala, bisa mati karena radiasi. Bertobat saudara. Lalu dia bilang, malam itu suami saya tidur dan HP ditaruh di bawah bantal pas di kepalanya. Saya pelan-pelan narik ambil Bu. Akhirnya saya buka dengan password yang dikasih anak saya. Saya syok Bu. Kenapa? Sudah berencana menikah dengan perempuan lain, sudah urus formulir, dan itu perempuan sudah dibeliin rumah. Apa saya bilang? Periksa-periksalah HP suami. Amin ibu-ibu. Jangan anggap-anggap percaya begitu saja, pret. Ya, jangankan jemaat, pendeta aja ini yang lagi beredar banyak di surat kabar. Aduh, kita sedih mendengar yang begini ini. Karena sudah terbuka di umum, ya sudah, semua sudah tahu. Ya. Padahal saya kalau lihat khotbah-khotbahnya ngomong soal seksual, ngomong soal ini, mengerikan. Saudara, akhirnya dia bilang, ibu saya kaget, mereka sudah urus form untuk ke pengadilan yang untuk pernikahan. Suami saya punya KTP yang ada tulisannya belum menikah. Ngeri loh. Akhirnya bangun pagi Bu, aduh malam itu saya hampir syok, tapi saya tunggu suami saya bangun. Saya tanya, ini apa Pak, gini. Dia cerita. Suaminya bilang, dan dia syok banget. Suaminya bilang, lu berdiri depan cermin, mana ada laki-laki yang mau sama model badan kayak lu begitu, kayak karung beras. Dia bilang, ibu tahu, saya hancur remuk jiwa saya Bu. Selama ini suami saya bilang dia tidak keberatan. Ibu-ibu jangan terlalu percaya. Kalau saya mau diet, suami saya bilang gak usah, saya seneng sama yang gendut. Ya. Dan ternyata Bu, waktu dia bilang begitu, kamu ngaca, mana ada laki-laki yang mau sama lo. Saya terluka dan sudah tidak bisa berkata-kata. Saya sudah tidak bisa berkata-kata Bu. Akhirnya karena perkataan itu menusuk ke jiwa saya. Perhatikan saudara, orang kalau sakit jiwa ya, karena perkataan suaminya merasuk ke dalam jiwa, jiwanya jadi sakit kan, terluka, dan luka itu yang menggerakkan dia nge-gym. Waktu saya ketemu dia, berat badannya 60 kilo.
bodinya tinggi, semampai, cantik luar biasa. Dia waktu duduk sama saya, Bu, saya dulu 120 kilo loh. Hah? Sekarang berapa? 60. Hah? Saya bilang, bagi resepnya dong, Bu. Suruh suami ibu selingkuh, pret. Ya, kalau suami selingkuh pasti turun, Bu. Nggak mau, saya tolak dalam nama Yesus. Ya, dia bilang, dia cerita ini pengalamannya. Lalu dia bilang, Ibu, saya nge-gym 1 hari 7 jam. Itu semua olahraga saya ikuti. Dari pertama aerobik, lalu saya gym, bakar kalori, sampai boxing. Semua yang ada setiap jam. Kan di gym itu kalau kita ikut gym, kan jam 6 pagi sampai jam segini aerobik, jam 8 sampai jam segini ini. Dia ikuti semua sampai jam 1 siang tiap hari. Wow, waktu saya ketemu dia, saudara, ya ampun Ibu, makanya iya, karena saya pengen balas dendam. Bukan cuma itu, saya selingkuh berkali-kali untuk membuktikan kepada suami saya bahwa ada laki-laki yang suka saya. Gila ndak iblis kalau bekerja, saudara? Orang begini berada di tempat rahasianya Tuhan, tempat rahasianya setan. Mengalami Mazmur 91 jauh, ngeri. Lalu akhirnya ibu dia bilang, terakhir saya selingkuh sama pria kaya banget, ya, yang bisa juga belikan rumah buat saya. Bukan cuma suami saya, beli rumah buat perempuan itu. Dan akhirnya, Bu, ketika saya hidup di dalam semuanya itu, satu kali saya tidur malam tanpa ada tanda-tanda terlebih dahulu. Dia bilang, kayak suaminya BCL itu, Bu, mati kan gak ada tanda-tanda kan, sehat kan, baru pulang aktivitas kan. Saya tidur malam, saya bangun pagi, mata saya buta, gak bisa lihat. Dan itu tanpa tanda-tanda. Tapi Bu, saya sekarang tahu itu cara Tuhan untuk membawa saya bertobat. Saya periksa ke dokter. Dokter bilang, ya ibu harus menjalani semua pengobatan, termasuk suntikan setiap minggu atau setiap bulan, saya lupa. Disuntik di biji mata. Dia bilang, sakitnya ibu, bayangkan saudara, biji mata kita mau dipegang gini aja udah kayak apa. Itu disuntik, dimasukin jarum, lalu waktu obatnya itu dimasukin dalam biji mata, selai sampai ke kepala saya, sarafnya itu sakitnya minta ampun. Dan di situ saya ketemu sama adik saya bilang, kamu itu disayang Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan begitu? Supaya kamu bertobat. Lalu dia tanya sama adiknya, saya mulai dari mana kalau mau bertobat? Karena saya ini selama ini cuma Kristen KTP, tapi yang mengimani Mazmur 91. Maaf, firman Tuhan bukan sesuatu yang murahan, yang bisa saudara pegang dan bawa-bawa tanpa engkau melakukan apa yang Tuhan mau. Lalu dia bilang, saudara, saya itu, Bu, tanya sama adik saya memulai dari mana untuk bertobat ini, mulai dari mana? Adiknya cuma jawab dia, ya kamu dengerin firman Tuhan, khotbah-khotbah tuh di YouTube banyak. Lalu dia bilang sama saya, Ibu, saya berdoa Tuhan, saya buka YouTube, Bu, cari khotbah Kristen, muncul banyak sekali pendeta. Saya bilang gini, Tuhan, saya nggak tahu ini pendeta yang bisa menuntun saya ini yang mana. Lalu saya berdoa, Tuhan, tunjukkan pendeta mana yang bisa membawa saya bertobat untuk dengar khotbah-khotbahnya. Ini kesaksiannya dia sih ya, bukan saya mau sombong bersaksi sama saudara, bukan. Tapi kalau saudara belum subscribe channel YouTube saya, itu kebangetan. Dia bilang begini, saya itu berdoa Tuhan tuntun, besok paginya saya bangun, khotbah ibu muncul di timeline saya, terutama yang judulnya akibat dosa tersembunyi. Ini khotbah yang membawa banyak orang bertobat. Saya sudah terima ratusan orang pengakuan dosa sama saya.
Dan jangan takut, rahasia saudara menjadi rahasia iman saya. Malah ada yang begini, saya bilang nggak apa-apa saya saksikan ya Bu, tapi saya nggak sebut nama. Oh iya, saksikan aja Bu. Malah ada yang begini, Bu tolong disaksikan ya ini, supaya jadi pelajaran bagi semua orang, tapi Bu nggak usah sebut nama saya. Iya. Lalu dia bilang, muncul khotbah Ibu, saya dengar Bu, tapi saya bilang ini, Tuhan kok ini bukan pendeta terkenal? Dia belum mendengar khotbah saya, saudara, ya. Makanya dia tidak mengenal saya, karena memang selama ini dia hidup di dalam rahasianya setan. Lalu saya lihat katanya Debbie Basir, tapi saya nonton. Waktu pertama kali saya nonton khotbah Ibu, saya bercucuran air mata. Tuhan jamah sejak saat itu sampai sekarang. Ibu tahu tiap hari saya nonton khotbah Ibu 3-4 kali. Sudah selesai semua Bu, mana lagi yang baru? Ya, saya bilang dinonton ulang-ulang lagi. Oh iya, saya ulang-ulang itu tetap dapat sesuatu yang baru. Makanya dia bilang, saya dengar Ibu ke Surabaya, saya mau cari Ibu. Kenapa? Karena Tuhan, saya harus ketemu Bu Debbie. Ini orang yang ikut andil di dalam pertumbuhan iman saya. Lalu akhirnya dia mulai bertumbuh dan puji Tuhan sekarang rumah tangga mereka dipulihkan Tuhan. Suaminya udah putusin itu pelakor, mereka hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Orang yang berada dalam tempat rahasianya Tuhan, itu orang yang berada di dalam dimensinya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang sedang berjalan untuk menggenapi rencana Tuhan. Tuhan punya rencana atas hidup kita. Seberat apapun engkau harus bertahan. Kemarin ada juga ibu-ibu, ya Bu, suami saya selingkuh Bu. Terus saya tanya sama dia, kamu pilih mana? Pilih selingkuhanmu atau aku? Dia jawab, dua-dua. Bikin ayat baru ini. Terus saya bilang, ya saya nggak mau kalau kamu madu saya nggak mau kamu pilih dua-dua. Kamu pilih salah satu. Iya, dia bilang, kamu kasih saya waktu untuk melepaskan perempuan ini, karena tidak semudah itu. Istrinya tanya, kira-kira kapan waktunya kamu bisa lepas? Dia jawab, tunggu waktu Tuhan. Haleluya ya, pakai ayat loh, sambil nyanyi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Pretna, dia bilang tunggu waktu Tuhan. Saya bilang gak bisa, kamu harus lepaskan dia. Jawabannya suaminya begini, dia juga janda. Kita ini anak Tuhan harus saling mengasihi. Mirip Roma Irama ya, mengasihi janda-janda. Katanya ibadah, menikahi janda itu ibadah, kata Bang Roma. Saya bilang ibadah kalau lu nikahi janda tua. Kalau nikahi janda muda itu mah nafsu, bukan ibadah. Jangan diputar-putar balikan itu kebenaran. Dia bilang kita anak Tuhan sama-sama. Kalau saya tinggalin dia, siapa yang akan menafkahi hidupnya? Siapa yang kasih dia perhatian dan kasih sayang? Kamu jangan egois. Kita sesama anak Tuhan, karena dia juga orang Kristen. Saudara, akhir zaman ya, itu yang Rasul Paulus bilang. Mereka ini giat di dalam pekerjaan Allah, tetapi bukan cuma tidak melakukan kebenaran, mereka membuat kebenaran ayat firman Tuhan diputar balik, dipakai orang begini ya, ngalami Mazmur 91, malaikat bilang pret, dia mau ke Jakarta. Dia bilang sama istrinya, saya mau ke Jakarta besok, mau ketemu sama selingkuhan saya. Istrinya nangis semalam-malaman. Kamu ndak usah terlalu alay begitu sampai nangis begitu. Kenapa? Pikiran positif saja. Dia mau pergi ketemu sama selingkuhannya, istrinya disuruh mikir positif. Hello, ada istri bisa mikir positif, suami pergi ketemu selingkuhan? Ini dunia. Makanya saya mau bilang, bapak-bapak, bertobatlah. Ya, orang yang mengalami janji Tuhan, mereka yang hidup di tempat rahasianya Tuhan.
Artinya apa? Mereka yang hidup dalam kekudusan, mengejar semua rencana dan apa yang Tuhan mau. Ayat ini berkata, orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan, itu artinya apa? Mereka orang-orang yang mengerti bahwa Tuhan sedang menggenapi rencananya atas hidupmu. Jadi jangan pernah menyalahkan keadaan. Ketika Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya sampai dia ke Mesir dijadikan budak, Yusuf mengerti benar dia sedang menggenapi rencana Tuhan. Karena itu Yusuf tidak menyalahkan keluarga, dia tidak menyalahkan keadaan. Apapun yang engkau hadapi dalam hidupmu, ketika engkau berada di tempat rahasianya Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Jadi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu protes, kita nggak perlu salahin orang. Ya sudah, terima semua itu sebagai satu hal yang Tuhan izinkan terjadi dan harus kita jalan. Amin. Mari berjalan di dalam tempat rahasianya Tuhan. Ibu-ibu, seberat apapun rumah tanggamu, orang konseling, ibu saya sudah mau cerai, jangan bu, pertahankan. Saya sudah tidak kuat lagi, tetap percaya Tuhan sanggup bu. Nggak bisa Bu Debbie, tetap berdoa buat suami. Sampai ada tadi malam ibu-ibu yang konseling sama saya, Bu, saya udah pisah rumah sama suami saya, tapi saya menyesal baru menemukan YouTube-nya Ibu Debbie beberapa hari terakhir. Seandainya saya ketemu dari dulu, saya tidak akan berpisah dan meninggalkan suami saya, Bu. Kemarin ada bapak-bapak konseling, dia bilang, Ibu, saya ini mengalami seperti ini itu gara-gara salahnya pendeta yang saya salah konseling. Saudara kalau mau konseling hati-hati loh. Ya, berdoa, cari hamba Tuhan yang benar-benar memegang kebenaran firman Tuhan. Jadi bapak itu bilang, saya sama istri itu kan berantem bu, gara-gara mertua campur tangan. Saya mau bilang sama bapak ibu di sini, terutama yang baru berkeluarga, rumah tangga baru, kalau engkau sudah berkeluarga, engkau dan suamimu lah yang bertanggung jawab atas rumah tanggamu. Orang tua tidak boleh memberi andil dalam kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Itu bikin berantem. Ya, dengar para orang tua di sini, ketika anakmu sudah menikah, doakan saja mereka, beri nasihat yang sesuai firman Tuhan. Jadi suami ini bilang, istri saya itu bu, dia mendengar semua nasihat mamanya, jadi saya dia nggak pernah anggap. Selalu kalau saya bilang apa, ndak bisa gitu, kata mama saya. Alkitab berkata waktu kita menikah, seorang istri dan suami meninggalkan orang tuanya, bersatu dengan suami atau istrinya, walaupun tinggal di kos-kosan atau kontrakan kecil. Kata orang, Adam dan Hawa itu adalah rumah tangga yang paling berbahagia. Kenapa? Tidak punya mertua. Tidak punya ipar. Tapi kita kan punya, tapi jangan pernah ada orang lain ikut campur dalam rumah tangga kita. Suami saya itu suka bilang gini, ini bahtera rumah tangga kami, saya nahkoda dalam rumah tangga ini. Jadi semua apa yang saya katakan, sayalah yang didengar. Nggak ada campur orang tua saya, mertua saya, nggak bisa mempengaruhi kami. Kami berdiri di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Karena kadang mertua ngasih saran tidak sesuai firman. Lalu bu, karena orang tuanya terlalu campur tangan, kami konseling bu di gereja kami. Karena tidak bisa ketemu sama gembala, harus lewat wakilnya dulu. Di depan istri saya, wakil gembala ngomong begini, ya karena keadaan kalian saling begini tiap hari, mending berpisah sementara waktu. Langsung bu, itulah awal dari kehancuran rumah tangga saya. Istri saya langsung ini, yes, kamu dengar itu? Besok saya pulang ke rumah orang tua saya. Karena kata pendeta, kita berpisah sementara waktu. Saya bilang, itu pendeta, baptis ulang, rendam agak lama 15 menit. Supaya dia buka mata langsung di rumah Bapa di sorga. Kenapa? Orang kayak begini mending diikat pakai batu tilangan, ditenggelamkan dalam laut. Kenapa? Menyesatkan orang Kristen. Saya selama ini ngomong jangan berpisah, tetap bersatu. Waktu engkau bersatu, seburuk apapun, kalau ada satu orang mau ngalah dalam rumah tangga, pasti tenang. Amin. Kalau ada satu orang yang masih mau menggenapi kehendak Tuhan dalam rumah tangga, itu pasti aman.
Tapi kalau sudah dua-dua tidak mau, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Suaminya bilang, waktu dengar begitu, istri saya mendapat kekuatan, Bu, untuk meninggalkan saya. Dia bawa anak-anak, dia tinggal sampai sekarang sudah bertahun-tahun tidak mau pulang. Malah saya dengar sekarang dia punya selingkuhan. Saudara ya, tragis. Mari kita berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Pegang firman, jangan tanya-tanya orang. Sekarang juga banyak pendeta yang kasih nasihat cuma pakai logika. Pakai firman Tuhan. Saya nggak berani. Saya kalau nasihatin orang selalu ayat firman. Bu, berat banget. Itu kata firman, bukan kata saya. Kamu mau ikut nggak? Lu bener nggak? Itu kan Tuhan yang suruh. Bertahan, Bu, demi suami. Tapi suami saya kurang ajar. Bertahan, kata firman Tuhan. Engkau menjadi orang yang berada di tempat rahasianya Tuhan. Kalau kita mau menggenapi kehendak Tuhan, kita dibawa masuk dalam tempat rahasianya Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi Tuhan? Karena Tuhan sanggup bekerja waktu kita mau melakukan kehendaknya. Dia mencari. Saudara, saya cuma mau bilang, Tuhan hanya mencari orang yang mau bersepakat dengan Dia. Karena itu, seberat apapun pergumulannya, waktu engkau mau bersepakat dengan Tuhan, Dia akan turun tangan. Kenapa belum terjadi apa-apa? Karena tidak ada yang mau bersepakat dengan Tuhan di dalam sebuah rumah tangga itu. Yang terakhir ayat 14, ya, kita baca sama-sama. Ini waktunya kok cepet banget ya. Kita baca ayat 14, 1, 2, 3. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Orang yang mengenal Tuhan, yang hatinya melekat pada Tuhan, yang akan mengalami Mazmur 91. Hatinya melekat artinya apa? Hatimu itu senantiasa sama Tuhan. Waktu ada bujukan berbuat dosa, engkau berkata tidak, aku mencintai Tuhan. Kemarin ada satu orang Kristen WA saya, Bu Debi, saya baru habis baca kitab Yeskiel. Kenapa? Tuhan gak adil ya? Kenapa Tuhan gak adil? Bu, kok yang Tuhan lihat itu cuma akhir hidup dari seseorang? Berarti kalau saya sekarang hidup dalam kekudusan percuma dong, Bu. Kan yang dilihat cuma waktu mati. Ya mending saya nanti aja terakhir. Terus saya tanya sama dia, emang kamu tahu kamu mati kapan? Dia enggak sih, Bu. Tapi kan enggak adil, Bu. Saya bilang sama dia, berarti kamu ini belum ketemu Tuhan dan belum mencintai Tuhan dengan hatimu. Kenapa? Kamu tahu nggak? Kenapa saya memilih hidup dalam kebenaran hari-hari ini? Kenapa saya memilih untuk tidak berselingkuh hari-hari ini? Bukan karena takut masuk neraka, bukan. Karena saya takut melukai hati Tuhan. Karena saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati saya. Kita kalau mengasihi orang dengan hati kita, saudara, kita nggak bakal lukai orang itu kan? Amin. Saya mencintai suami saya dan hati saya melekat kepada dia. Walaupun saya lagi marah, jengkel, saya bikinin dia kopi, tapi tidak pakai sianida. Iya. Walaupun kadang saya udah mau tidur malam ya, udah ngantuk banget, lalu dia bilang gini, saya pengen makan ini, aduh aku udah ngantuk, ya sudah kalau ngantuk enggak apa-apa. Hati ini mau tidur gini, kasihan, dia kepengen sesuatu, masa saya nggak turuti. Saya turun ke bawah, ambilin di kulkas, siapin, kasih ke dia, baru saya bisa tidur. Kenapa? Karena hati saya ada sama dia. Amin. Itu orang melekat hatinya. Engkau rindu melakukan sesuatu yang dia pengen. Bener gak saudara? Suami saya aja kalau siang ngomong gini, aduh enak banget ya, aku tuh ingat di rumah makku dulu kalau masak. Kami tidak mau berjalan tanpa penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Kami perlu Engkau di hidup kami, Yesus. Langkah-langkah kami Tuhan dengan kasih karunia-Mu Yesus. Pimpin langkah hidup kami Tuhan. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Yes Lord Jesus. Nyata
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan, saudara. Bilang pada Tuhan, kami perlu Engkau. Kami tidak bisa berjalan di hidup ini tanpa Tuhan. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Kami perlu Engkau lebih dari pertolongan-Mu, Tuhan. Kami butuh pribadi-Mu hari ini. Pegang tangan kami. Kami mau bertobat hari ini, Tuhan. Kami tidak ingin menjadi orang yang keras kepala, yang tegar tengkuk sehingga Tuhan tidak dapat berjalan bersama kami. Kami mau bertobat, Tuhan. Kami tanggalkan setiap dosa-dosa kami. Kepahitan, kemarahan, kekhawatiran. Kami tanggalkan setiap kenajisan, persinahan, perselingkuhan, rokok, judi, minuman keras, apapun yang tidak berkenan di mata Tuhan. Kami mau buang itu semua jauh-jauh. Biar kami menata hidup semakin bijaksana lewat firman Tuhan yang kami lakukan di hidup kami. Firman-Mu itu petunjuk bagi jalan-jalan hidup kami, Tuhan. Kami akan berbahagia ketika melakukan firman Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji. Dan Engkau tidak pernah menarik kembali setiap firman yang Engkau ucapkan. Bawa kami, Tuhan, untuk sungguh-sungguh bertobat. Supaya anak cucu kami juga boleh berbahagia. Karena iman kami di hadapan Tuhan. Kami perlu kasih karunia Tuhan. Ada begitu banyak persoalan yang mungkin kami hadapi hari ini. Tapi ketika Tuhan beserta dengan kami, Engkau pegang tangan kami, ada damai sejahtera di hidup kami, Tuhan. Ada kekuatan yang melimpah dari Tuhan di hidup kami. Terima kasih Bapa. Karena itu kami naikkan doa ini di hadapan Tuhan. Sekali lagi angkat tanganmu, saudara. Naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan.